Halo, perkenalkan nama saya Amira Basyila Sarwa, mahasiswa tahun ketiga S1 Statistika Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Berdasarkan penilaian orang sekitar dan refleksi diri sendiri, dapat dikatakan saya adalah orang yang teliti, inisiatif, adaptif, komunikatif, dan cekatan. Kemudian, saya juga orang yang perfeksionis, yang dalam hal ini dapat menjadi kelebihan sekaligus kekurangan saya. Saya katakan dapat menjadi kelebihan karena output dari setiap pekerjaan yang saya kerjakan akan maksimal dan memuaskan. Namun menjadi kekurangan karena perfeksionisme ini membuat saya menjadi terlalu memporsir diri. Maka dari itu, saya mengatasinya dengan cara memanajemen waktu sebaik mungkin. Selain itu, saya juga memiliki kekurangan dalam mengontrol emosi. Terkadang, ketika saya mencapai puncak suatu masalah, emosi dalam diri saya tidak begitu stabil. Oleh karena itu, di situasi tersebut saya akan mengatur nafas secara perlahan dan berhitung di dalam hati selama 10 detik untuk menahan diri agar emosinya tidak meluap. Segala upaya akan selalu saya kerahkan untuk memperbaiki kekurangan pada diri saya. Dan dapat saya katakan bahwa diri saya sudah jauh lebih baik semenjak masuk kuliah. Hal tersebut dikarenakan selama perkuliahan saya aktif dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, perlombaan olimpiade statistika dan infografis, serta menjadi tim penelitian dosen. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat membantu saya untuk mengembangkan soft skill serta memberikan pengalaman yang berharga dan bermanfaat. Pengalaman terbaik saya adalah menjadi semifinalis National Statistic Competition 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap analisis data, yang dimana sangat linear dengan program studi yang sedang saya jalani. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk mengikuti program Digistar Internship di DB Telkom pada role Data Scientist. Setelah menelusuri lebih lanjut terkait perusahaan dan role data scientist, saya yakin bahwa dengan kapabilitas yang saya miliki, saya adalah orang yang tepat untuk dipilih. Sebagai mahasiswa S1 Statistika tingkat 3, saya melihat program internship ini sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan analitis pada bidang yang saya minati dan mengimplementasikan ilmu yang saya miliki ke dunia kerja. Jika saya diterima internship di PT Telkom Indonesia ini, saya akan berkomitmen penuh untuk memberikan kontribusi signifikan bagi Telkom Indonesia. Saat ini, saya sedang melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. Selama 1 bulan melaksanakan PKL, saya mempelajari banyak hal terkait data dan statistik, baik data entry, pengolahan dan analisis data, sampai dengan interpretasi hasil analisisnya. Saya juga berkesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis pada form evaluasi karyawan outsourcing kepada Kepala BPS Kota Jakarta Timur dan seluruh pegawai lainnya. Kemudian, hasil analisis tersebut diteruskan kepada perusahaan outsourcingnya yaitu PT JKL Invesco untuk ditindaklanjuti. Meskipun durasi PKL yang saya jalani akan segera berakhir, saya akan tetap memanfaatkan waktu untuk terus belajar dan bereksplorasi demi persiapan karir saya di masa depan dan sebagai bekal saya untuk melaksanakan internship di Telkom Indonesia. Selain pengalaman PKL, saya juga memiliki bekal lain yang sangat bermanfaat, yang saya kemas melalui proyek kuliah. Terdapat 2 proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan selama masa kuliah. Yang pertama adalah proyek UAS mata kuliah pengantar data science yang memanfaatkan algoritma machine learning yaitu support vector machine atau SVM. Dengan tingkat inisiatif yang tinggi, di proyek ini saya berperan sebagai ketua tim yang beranggotakan 5 orang. Kami diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan proyek ini. Proyek ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan media pengerjaannya melalui Google Colab. Adapun tahapan pengerjaannya yaitu yang pertama melakukan crawling data dengan menggunakan YouTube APA pada 1.500 komentar dari channel YouTube ABC News. Kemudian dilakukan pre-processing data, lalu text mining, dan visualisasi word cloud. Setelah itu dilakukan analisis sentimen dengan metode text blob dan fader, dan terakhir dilakukan evaluasi dengan model SVM. Dalam mengerjakan proyek ini, tentu saya dan tim memiliki kendala yaitu kesulitan dalam membuat code dan mengatasi error pada code.
Untuk itu, kami mengatasinya dengan cara mencari referensi di YouTube dan GitHub, konsultasi dengan dosen, dan meminta bantuan teman sebaya. Saya dan tim berhasil menghasilkan tingkat akurasi 94% dengan model SVM dan analisis sentimen metode Fader. Proyek ini membuat saya sangat senang karena dapat bereksplorasi tentang data science sehingga menambah insight dan pengalaman baru. Proyek kedua yang tidak kalah menarik adalah proyek UAS mata kuliah komputasi statistik mengenai pembuatan website. Pada proyek ini, saya berkolaborasi dengan 5 anggota dan saya berperan sebagai salah satu pembuat code. Durasi pengerjaan proyek ini adalah 2 minggu. Proyek ini menggunakan bahasa pemrograman R berbasis R-Shiny dengan media pengerjaannya melalui RStudio. Adapun tahapan pengerjaannya yaitu pertama, membuat dashboard dengan user interface yang menarik dan user-friendly, kemudian dilanjutkan dengan membuat code pada server untuk fitur input data, dan tahapan terakhir membuat code untuk program analisis statistiknya yaitu uji rancangan percobaan. Dalam pengerjaan proyek ini, saya dan tim mengalami kendala dalam mengatasi error pada code. Oleh karena itu, kami mengatasinya dengan cara memanfaatkan teknologi AI untuk berkonsultasi. Adapun hasil dari pembuatan website ini dapat diakses di link berikut. Perasaan yang saya rasakan dari proyek ini adalah senang dan terharu karena merasa berhasil melalui semua tantangan dan hambatan dengan hasil akhir yang sangat memuaskan. Besar harapan saya untuk dapat berkesempatan magang di Telkom Indonesia agar dapat mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis yang saya miliki untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Telkom Indonesia dan mempersiapkan karir profesional saya di masa depan. Demikian pengenalan diri yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya.